Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna. Dan kali ini kita akan menjelajah ke kebun saya yang ada di kota. Kalian bisa melihat kalau di desa kebun saya sangat luas. Kalau di kota kebun saya banyakan berisi pot-pot seperti itu. Kalian lihat di sana? Jadi pohon-pohonnya banyak yang dipotkan karena di sini kekurangan tanah, kekurangan lahan, dan tidak seluas yang di desa. Jadi kita akan lihat seperti apa sih pohon buah-buahan yang ada di rumah saya yang di kota. Hai guys, selamat datang di rumah saya di kota. Dan hari ini saya akan mereview tentang pohon-pohon yang ada di rumah saya. Dan saya akan memfokuskan pohon-pohon yang tumbuh dari biji. Jadi dia tidak berupa okulasi, tidak berupa samu pucuk atau membeli dari dagangnya. Saya khusus pohon-pohon yang tumbuh dari biji dan tumbuh memang dari rumah saya sendiri. Kita lihat bagaimana pohon-pohon di rumah saya. Ini adalah pohon mangga yang tumbuh dari bijinya. Jadi bijinya seperti ini dan kita tanam di sini, lalu dia tumbuh menjadi pohon mangga ini. Ini adalah perkembangan pohon mangga dari biji. Nah, ini adalah perkembangan pohon apokat dari biji juga. Saya tanam beberapa biji apokat di sini. Dan ini juga sudah mulai tumbuh. Kalau ini adalah pohon rambutan. Ini juga dari biji. Dia tumbuh di halaman depan. Dan saya memindahkan pohon rambutan ini ke polybag. Ini juga sama. Saya langsung memindahkan ke polybag agar lebih terawat ya. Nah, yang ini adalah pohon srikaya atau pohon silik kalau di sini. Nah, pohon srikaya dan atau silik ini juga tumbuh dari biji. Dia tumbuh di sela-sela pohon jahe merah saya. Saya masih membiarkannya dan belum memindahkannya ke polybag yang lain. Rencananya saya akan memindahkannya saat jahe merah ini dipanen. Nah, ada satu lagi. Ini adalah pohon srikaya juga. Ini juga dari batu, dari biji tumbuhnya, dan sudah sebesar ini dia. Ini berumur sekitar 8 bulan. 8 bulan itu sudah sebesar ini dia. Ini dari biji guys. Dan kalau kalian lihat, dia sudah mulai berbunga. Lihat, ada bunganya. Ini baru 8 bulan guys. Dan sudah mulai berbunga. Ini pertumbuhannya dari biji, tidak saya okulasi, tidak ada sambung pucuk, dan alami dari biji saja. Seperti kalian lihat, ini ada di dalam polybag, dan awalnya ini adalah pohon cabai besar ini. Lalu dia tumbuh bijinya di sini. Saya biarkan saja sampai dia sebesar ini. Ini pohon cabainya juga awet sekali dia guys. Ini sudah 8 bulan. Terus saja dia berbuah. Saya tidak memisahkannya karena saya pikir pohon cabai ini akan segera mati dan saya harus menanam di tempat lain lagi. Jadi saya biarkan saja, tapi ternyata dia bertahan cukup lama. Ini sudah 8 bulan dan tetap saja dia masih berbuah. Ini saya
memberikan pupuk berupa pupuk organik, yaitu kotoran ayam yang sudah saya fermentasikan dan saya campur dengan tanah. Polybagnya kecil padahal, buah pohon di sana, dan dia tumbuh seperti ini, bahkan sudah hampir berbuah. Nah, kalau yang ini adalah pohon delima putih. Pohon delima putih ini juga tumbuh dari biji. Ini umurnya baru 6 bulan. Dan saya taruh dia dalam polybag juga. Ini awalnya dia tumbuh di bawah-bawah pohon delimanya karena ada buahnya yang jatuh ke bawah, kemudian dia tumbuh biji-bijinya dan saya pindahkan ke dalam polybag seperti ini. 8 bulan sudah sebesar ini. Nah, kita bisa lihat lagi di belakangnya. Ini juga pohon delima, yang ini delima merah. Kalian lihat sudah tumbuh buah. Ini kecil sekali pohonnya, tetapi sudah berbuah. Tapi yang ini saya tidak tahu prosesnya karena saya membeli di online. Apakah itu okulasi atau setek atau alami dari biji. Tapi sekecil itu dia sudah mulai berbuah. Nah, ini adalah pohon delima yang juga dari biji, dan ini sudah bertahun-tahun dan kalian bisa lihat buahnya. Ini sudah berbuah berkali-kali dari zaman saya kuliah sampai sekarang saya beranak 2. Ini masih awet pohonnya dan rajin sekali berbuah. Penampakan buahnya, guys. Nah, ini adalah contoh dari pohon delima, pohon delima yang tumbuh dari bijinya. Ini dia. Ini delimanya, ini dari biji, guys. Bijinya jatuh ke sini dan dia tumbuh menjadi pohon-pohon delima seperti ini. Ini ada 3, 1, 2, 3. Yang lainnya sudah diminta oleh teman-teman saya, dan yang saya taruh di polybag juga ada yang sudah saya bawa ke kampung, dan ada yang sudah saya pindahkan ke polybag lainnya. Ini adalah pohon delima, ini pohon srikaya. Pohon srikaya ini sudah berkali-kali panen. Kita bungkus-bungkus seperti ini buahnya. Ini adalah pertumbuhan pohon dari biji juga. Jadi dia sudah sebesar ini. Kalau yang ini sudah bertahun-tahun pohonnya dan sudah berkali-kali panen. Saya lihat besarnya seperti ini dia, guys. Besar dari pohon srikaya saya atau pohon sili. Kalau yang ini adalah pohon sili yang umurnya adalah 1 tahun. Dan dia sudah berbuah. Ini sudah 3 kali berbuah, tapi buahnya tidak terlalu banyak karena kita potkan di sini. Seperti kalian lihat, potnya kering sekali. Ini ada yang jatuh 1, dia menghitam seperti ini karena medianya juga kurang subur. Kita belum ganti medianya, seharusnya ini sudah diganti medianya.
karena akarnya masuk ke bawah tanah ini. Pada saat kita menggantinya, saya takut malah mati pohonnya. Jadi sementara kita biarkan dulu. Nah guys, kalau ini adalah pohon belimbing. Maka kita lihat pohonnya ini sudah besar sekali dan sudah sangat tua. Jadi ini sudah ada semenjak saya masih kecil, bahkan baru berumur sekitar 6 tahunan. Ini sudah dipelihara. Ini juga dari biji guys, dan sudah berkali-kali menghasilkan buah belimbing yang sangat lebat. Ini contoh pohon belimbing yang dari biji dan tumbuh sampai saat ini. Jadi kalian lihat batangnya sudah berkerut-kerut seperti ini, menandakan betapa tuanya umur dari pohon ini. Nah, ini baru saja peremajaan dia. Sebelah sini mulai tumbuh batang-batang yang baru. Mungkin kita akan potong itu kalau bisa, sehingga kita bisa menghasilkan pohon belimbing yang pendek. Jadi gampang untuk kita rawat. Nah, ini adalah pohon pepaya California. Ini juga tumbuh dari biji. Kita lihat sekecil ini sudah mulai berbuah, dia berbunga, dan itu cikal bakal buahnya, padahal masih kecil seperti ini. Ini dari biji guys, dan ini juga teman-temannya yang ini sudah tinggi sekali dan sudah panen berkali-kali. Ini juga dari biji. Sudah sebesar ini dia guys. Kalau pepaya itu sudah mulai berbuah, dia akan rajin sekali, tidak putus-putus buahnya. Kalian lihat di sana, buahnya terus ada sampai ke atas. Mari kita perbesar. Di sebelah sini sudah mau matang buahnya. Di atasnya mulai tumbuh buah-buah yang kecil, dan bagian atasnya lagi sudah mulai tumbuh bunganya. Jadi dia akan terus berbuah nih guys. Memang proses untuk berbuahnya lama. Jadi dari dia masih kecil sampai menjadi besar dan berbuah itu lama sekali dia. Tapi begitu dia mulai berbuah, dia tidak akan berhenti-henti untuk memberikan kita buah pepaya yang manis sekali. Nah guys, kalau ini adalah pohon sirsa. Jadi pohonnya juga dari biji, dan ini juga sudah tumbuh lama. Kalian bisa lihat di sini, di batang-batang bagian bawahnya sudah mulai ada bunganya, dan di bagian atasnya sudah mulai berbuah. Nah, kalian lihat, itu buah sirsanya, agak tersembunyi dia. Dan di bagian bawahnya ini sudah matang guys. Ayo kita petik dulu. Nah, ini dia, ini sudah layak panen, dan kita bisa nikmati dia setelah dia lebih lembek lagi. Seperti ini ya guys, ciri-ciri kalau dia sudah tua dan layak panen adalah antara duri-duri di sini, di buah ini dia longgar guys. Jadi ini sudah tua, dia semakin longgar duri-duri ini jaraknya, jadi semakin tua dia. Nah, kalau kita lihat di baliknya, nah seperti ini. Ini adalah penampakan dari serikaya yang masih muda. Jadi kalau duri-durinya
seperti ini, dia rapat seperti ini. Yang lebih muda lebih rapat lagi, itu masih muda dia. Yang ini bagian sininya sudah tua, jadi kita sudah bisa memetiknya. Kalau mau ditunggu agar lebih besar lagi juga bisa, tetapi di sini sayangnya kita harus berlomba dengan kelelawar dan juga tetangga yang kadang-kadang mengambil tanpa izin. Jadi sudah seperti ini, kita petik saja. Ini sudah kayak panen juga kok guys. Ini sudah lebar-lebar jaraknya ya. Yang ini walaupun masih ada sedikit yang rapat, tapi sudah tua namanya ini. Ini adalah buah sirsa. Ingat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.